Ya, ditanya kepada dia di mana? Allahu munazzahun anil jihatis sit, kata akidah Tahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sit 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh, dia jauh, tak. Ketika menyebutkan ibarat ini, la tahwihi al-jihad wa as-sidq kasail mubtada'at, huwa haqqun. Ini adalah makna yang dibawa kepada kebenaran. Bi'tibari annahu la yuhitu bihi syai'un min makhluqatih. Apabila ditinjau dari sisi bahwa Allah tidak diliputi makhluknya. Bal huwa muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu. Bahkan Allah lah yang meliputi segala sesuatu dari makhluknya dan di atas makhluknya. Wa hadzal ma'na huwa alladhi aradahu asy-syekh rahimahullah. Dan inilah yang diinginkan oleh At-Tahawi rahimahullah lama ya'ti fi kalami, ketika kita mendapatkan ucapannya annahu ta'ala muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu, bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu, wa fawqahu, dan di atas sesuatu itu. At-Tahawi rahimahullahu ta'ala menetapkan sifat tinggi secara zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sebagaimana yang dikatakan Abdus Samad dan yang semisal dengannya dari kalangan Jahmiyah. Fa idza jama'a baina kalamihi wa huwa qawluhu la tahwihi al-jihad as-sidq kasair al-mubtada'at wa qawlihi muhitun bi kulli shay'in wa fawqahu, ulima anna muradahu anna Allah ta'ala la yahwihi shay'un wa la yuhitu bihi shay'un kama yakunu li ghayrihi min al-makhluqat, wa annahu ta'ala huwa al-muhitu bi kulli shay'in al-'ali an kulli shay'in. Kata Al-Imam Ibn Abil Izz, apabila telah diketahui makna dari ucapan At-Tahawi ketika mengatakan sesungguhnya Allah tidak diliputi 6 arah sebagaimana mayoritas dari kalangan makhluk yang diliputi 6 arah, maka diketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada di ruang lingkup makhluk, sehingga dia tidak masuk ke dalam 6 arah yang di sisi makhluk. Kemarin kita sebutkan masalah jihad dan al-hayyiz. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kenapa dikatakan tidak diliputi 6 arah? Karena dia berada di luar lingkup makhluk. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan di atas seluruh makhluk, itulah yang dikatakan al-uluwu al-mutlaq. Arah itu ada yang relatif, ada yang mutlak. Allah subhanahu wa ta'ala berada di posisi tinggi di atas seluruh makhluk, sebagaimana dikatakan At-Tahawi muhitun bi kulli syai'in, dialah yang meliputi segala sesuatu, wa fawqahu, dan di atasnya menunjukkan Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Kemudian itu kita sebutkan tadi, arah itu ada 2 makna. Pertama relatif, kemudian ada mutlak. Tinggi relatif, kemudian tinggi mutlak. Tinggi relatif itulah yang konsep makhluk 6 arah ini. Contohnya kita ini apa? Di dalam masjid. Kemudian kita lihat cicak. Bagi cicak itu kita ini di atasnya. Kemudian ada tinggi yang sifatnya mutlak, di atas segala sesuatu. Itulah ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di luar lingkup makhluk, sebagaimana dikatakan At-Tahawi muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu, di atas, meliputi segala sesuatu dan di atasnya. Lakin baqiya fi kalamihi syai'an, akan tetapi ucapan At-Tahawi ini perlu disoroti pada 2 perkara. Ahaduhuma anna itlaqa mithli hadzal lafz ma'a ma fihi min al-ijmal wal ihtimal kana tarkuhu aula. Menggunakan lafaz ini bahwa Allah tidak diliputi 6 arah karena itu ada bisa mengandung makna yang salah, kan gitu, maka meninggalkannya tentu lebih utama. Wa illa tusallit alaihi wa ulzima bitanaqud fi itsbat al-ihata wal fawqiyah wa nafi jihati al-ulu. Karena kenapa? Kalau digunakan itu tadi bisa digunakan, bisa dipelintir oleh orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya untuk menolak sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ujiba anhu bima taqaddama min annahu innama nafa an yahwiyahu syai'un min makhluqatihi fal i'tisamu bil alfazi asy-syar'iyyati aula. Maka apabila dijawab dan dijelaskan sebagaimana yang kita sebutkan bahwa yang dinafikan dari Allah, yang ditolak dari Allah 6 arah itu adalah arah yang di dalam dimensi makhluk, di dalam ruang lingkup makhluk, dan tentunya menggunakan lafaz-lafaz yang syar'i yang tidak ada unsur labs atau ijmal atau ambigu, itu lebih utama. Ats-tsani, kemudian yang kedua, anna qawlahu kasairi al-mubtada'at yufhamu minhu annahu ma min mubtada'in, maksud mubtada' adalah apa? Makhluk, illa wa huwa mahwiyun. Mungkin bisa difahami bahwa tidaklah setiap makhluk kecuali diliputi makhluk. Kasairi al-mubtada'at, sudah kita sebutkan. Wa fi hadha nadharun, maka di sini perlu dirinci lagi. Qala rahimahullah kasairi al-mubtada'at yufhamu minhu annahu ma min mubtada'in illa wa huwa mahwiyun. Wa fi hadha nadhar fa innahu in arada annahu mahwiyun bi amrin wujudiyyun fa mamnu'un. Ucapan At-Tahawi ketika mengatakan sesungguhnya Allah tidak diliputi 6 arah sebagaimana sair makhlukat, apabila yang dimaksud dengan sair adalah semua makhluk, artinya semua makhluk diliputi oleh makhluk, maka ini tidak diterima. Apabila yang dimaksud dengan diliputi di sini adalah amrun wujudiyun, artinya makhluk yang nyata di kehidupan real, adanya makhluk meliputi makhluk, alam semesta ini diliputi oleh makhluk lagi, diliputi oleh alam semesta yang lain lagi, maka ini mamnu', ini mustahil, ini tidak boleh, dan ini tidak diterima secara akal, karena kita meyakini alam semesta memiliki batas, memiliki ending, memiliki akhir, memiliki kulit terluar. Fa innal alama laysa fi alamin akhar wa illa lazima at-tasalsul, karena alam semesta, ruang makhluk ini, lingkup makhluk tidak diliputi oleh lingkup makhluk yang lain, karena apabila alam makhluk yang kita berada di dalamnya ini kemudian diliputi oleh makhluk yang lain, diliputi makhluk yang lain, diliputi makhluk yang lain, akan muncul efek domino yang tidak akan ada habisnya, dan ini tertolak secara akal.
Wa in arada amran adamiyan falaysa kullu mubtada'in fil adam. Kalau yang ia maksud bahwa alam semesta ini diliputin, artinya bukan diliputi makhluk yang hakiki, akan tetapi menunjukkan ada sebagian makhluk yang tidak diliputi lagi oleh makhluk yang lain. Bal minha ma huwa dakhilun fi ghairihi kasamawati wal ardi fil kursi. Bahkan ada sebagian makhluk yang besar yang masuk ke dalamnya. Contohnya 7 lapis langit dan bumi. Itu berada di bawah naungan kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan kursi Allah bukanlah al-arsh. Al-kursi laysa arsyan. Kursi Allah bukanlah al-arsh. Kursi itu makhluk dan arsh itu makhluk yang lain. Al-kursi mawdi' qadamai rahman, di mana Allah meletakkan kedua kakinya di situ. Bagaimana Allahu a'lam. Al-arsh makhluk yang berbeda. Tidak sebagaimana dikatakan Abdul Samad bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas kursi. Maka ini penafsiran batil yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tidak sesuai dengan penafsiran para salafus salih. Walaupun ada sebagian athar riwayat dari sebagian salaf, sebagian mereka menafsirkan istiwa dengan makna al-julus, dengan makna duduk. Akan tetapi semua athar ini athar yang tidak sampai kepada Nabi, bukan athar yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh athar ini athar yang dhaif. Kita tidak menolak sekiranya ada hadis yang sahih mengatakan Allah duduk di atas arsy dengan duduk yang tidak sama dengan duduk makhluk. Akan tetapi tidak ada athar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat yang mauquf menunjukkan bahwa menafsirkan istiwa artinya duduk. Sekiranya pun ada, kita tetapkan tanpa membayangkan bagaimana duduknya Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya pun ada, memang kita dapatkan sebagian athar tapi atharnya dhaif. Sampai ada bahas membahas ini secara khusus, mendatangkan jalur periwayatan yang banyak dari sebagian salaf di kutub-kutub salafus salih menafsirkan al-julus atau menafsirkan istiwa al-julus. Akan datang pembahasan di kitab Al-Bayan al-Awhad biiznillah taala. Jadi kursi itu bukan arsh, kursi itu di bawah arsh. Arsh itu lebih tinggi dibandingkan kursi. Arsh itu lebih besar dibandingkan kursi. Qala wa nahwu dzalik wa minha ma huwa muntaha al-makhluqat kal arsy. Kemudian sebagian makhluk, lapisan terluar dari makhluk, ending dari makhluk, akhir dari seluruh makhluk itu adalah al-arsh, kal arsy. Sebagaimana dikatakan al-Imam Ibn Abil Izz, dan kalam Ibn Abil Izz yuwafiq kalam salafus salih. Fa sathul alam, dan atap alam semesta ini laysa fi ghairihi minal makhluqati qat'an litasalsuli kama taqaddam. Atap alam semesta ini, ending dari alam semesta ini, ending dari seluruh makhluk ini tidak berada di dalam makhluk yang lain, tidak berada di ruang lingkup makhluk yang lain untuk memotong tasalsul, efek domino yang tidak ada henti. Wa yumkin an yujabu an hadzal iskal bi anna sa'ir bi makna al-baqiyah. Yani mungkin kita jawab dengan permasalahan ini, sesuatu yang membuat rancu ini sa'ir maknanya adalah baqiyah, la bi makna al-jami', bukan seluruh makhluk tapi baqiyah, ini bagian. Hada aslu maknah, ini adalah asal maknanya kan gitu. Wa minhu as-su'ru, ya katakan as-su'ur wa huwa ma yubqihi syaribu fil ina'. Dikatakan su'ur syarb kalb kan gitu dikatakan, artinya apa yang ditinggalkan oleh yang meminum di bejananya. Fa yakunu muraduhu ghalib al-makhluqati la jami'uha. Maka yang dimaksud dengan sa'irul mubtada'at adalah mayoritas dari makhluk, tidak seluruh makhluk. Karena kita sebutkan al-arsh adalah makhluk terluar, lapisan tertinggi dan terluar dari seluruh makhluk, akan tetapi dia tidak diliputi oleh makhluk lagi. Idh as-sa'ir 'alal ghalib adal minhu 'alal jami'. Kalimat sa'ir menunjukkan mayoritas itu lebih sering digunakan dibandingkan seluruh. Fa yakunu al-ma'na anna Allah Ta'ala ghairu mahwiyyin kama yakunu aktsaru al-makhluqati mahwiyya. Maka maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi makhluk apapun sebagaimana kebanyakan dari makhluk itu diliputi makhluk yang lain. Bal huwa ghairu mahwiyyin bi syai'in ta'ala Allahu an dzalik. Wa la yudhannu bi Syekh rahimahullah annahu mimman yaqul. Jangan sampai seseorang menyangka sebagaimana yang disangka Abdul Samad. Maka ucapan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah lebih utama diimani, diyakini dan digunakan dibandingkan orang-orang mutaakhirin yang tidak memahami akidah salaf dan tidak memahami mazhab At-Tahawi rahimahullah dalam perkara akidah. Wa la yudhannu bi Syekh rahimahullah annahu mimman yaqulu inna Allah ta'ala laysa dakhil al-alam wa la kharijah bi nafi an-naqidain kama dhannahu ba'd asy-syarihin ay min al-asy'ariyah wal maturidiyah wa ghairihim. Jangan sampai seseorang meyakini bahwa At-Tahawi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak di alam makhluk atau tidak di luar alam makhluk, yakni dengan menolak naqidain, dan naqidan la yajtami'ani wa la yartafi'ani, tidak terangkat keduanya dan tidak bisa ditolak keduanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala imma di luar alam semesta atau di alam semesta. Maksud di dalam ini ada ruang lingkup makhluk atau berada di posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ. Maka Ahlus Sunnah mengatakan jelas Allah di atas seluruh makhluk yang tidak menyatu dengan makhluknya, yang tidak diliputi makhluk manapun. Karena apabila Allah masuk ke dalam ruang lingkup makhluk, ini adalah ucapan al-hululiyah wal ittihadiyah, dan ini ucapan yang kufur secara ijma'. Akan datang pembahasan dalil al-aqli insyaallah kitab al-Bayan al-Awhad dengan menggunakan ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah ketika membantah al-Jahmiyah ketika menolak sifat al-ulu. Bal muraduhu, bahkan maksud dari Syekh At-Tahawi sebagaimana dikatakan Ibn Abil Izz, anna Allah Ta'ala munazzahun an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Allah disucikan dari diliputi oleh makhluknya, wa an yakuna muftaqiran ila syai'in minha al-'arsy au ghairi, dan Allah disucikan dari dikatakan bahwa Allah membutuhkan makhluknya untuk menopangnya seperti arsy atau selainnya. Ini ucapan membantah orang-orang Jahmiyah yang mengikuti Jahmiyah sebagaimana yang dicetuskan oleh Abdul Samad. Ini menunjukkan kejahilannya, imma dia jahil terhadap mazhab ahli sunnah atau dia melakukan kedustaan atas nama At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Taib, intaha kalam Ibn Abil Izz fi hadzal mawdi' wa ila akhirih.